Selamat siang untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya atas nama Ina Marici Karita Sefatu dengan MPM 332201. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya tentang sistem gerak pada hewan, invertebrata dan vertebrata. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian sistem gerak. Jadi, sistem gerak adalah alat yang memungkinkan makhluk hidup untuk bergerak. Terdiri dari dua. Yang pertama itu alat gerak aktif atau otot. Yang kedua alat gerak pasif atau tulang dan rangka. Fungsinya itu ada tiga. Yang pertama, berpindah tempat. Yang kedua, mencari makanan. Dan yang ketiga, menghindari musuh. Yang berikut ada klasifikasi hewan. Yang pertama itu invertebrata, tidak memiliki tulang belakang. Dan yang kedua itu vertebrata, memiliki tulang belakang. Yang berikut ada protozoa. Yang pertama, hewan bersel satu atau mikroskopis. Dan yang kedua itu hidup di air. Yang berikut itu ada sistem gerak protozoa menggunakan alat gerak khusus. Ada tiga. Yang pertama itu pseudopodia atau kaki semu, amoeba. Yang kedua itu ada flagel atau bulu campuk. Yang ketiga itu ada cilia atau rambut gitar. Yang berikut ada porifera atau spons, terdiri dari dua. Yang pertama itu hewan berpuri, yang kedua itu hidup di air laut atau air tawar. Yang berikut ada sistem gerak porifera, ada tiga. Yang pertama itu tidak memiliki alat gerak khusus, yang kedua bersifat sesil atau menempel, yang ketiga pergerakan hanya melalui aliran air dalam tubuh. Yang berikut ada Coelentera atau Cnidaria, ada dua. Yang pertama itu contoh ubur-ubur, yang kedua itu tubuh simetri radial. Yang berikut ada sistem gerak Coelenterata menggunakan otot sederhana. Yang contoh ubur-ubur yang pertama bergerak dengan kontraksi tubuh seperti memompa. Yang kedua itu ada Hydra, seperti bisa berpindah depan atau jungkir balik. Yang berikut itu ada Annelida, ada dua. Yang pertama itu cacing bersegmen, yang contoh cacing tanah. Sistem gerak Annelida itu menggunakan yang pertama otot melingkar dan yang kedua itu otot memanjang. Dibantu oleh seta atau rambut kecil, gerakannya peristaltik atau merayap. Yang berikut itu kita masuk lagi di vertebrata. Itu yang pertama Pisces atau ikan. Hidup di air dan bernapas dengan insan. Ada juga sistem gerak Pisces. Yang pertama itu menggunakan sirip dan yang kedua itu otot tubuh. Nah, kalau sirip ekor itu mendorong tubuh, sedangkan sirip lain itu keseimbangan dan arah. Ada juga amfibi, ada dua, yaitu hidup di dua alam, contoh katak. Gerak amfibi itu ada tiga. Yang pertama itu kaki belakang kuat untuk melompat, yang kedua berenang di air, dan yang ketiga itu adaptasi darat dan air. Yang berikut itu ada reptil, jadi reptil itu kulit bersisik, contoh ular atau kadal. Nah, untuk gerak reptil ini ada tiga. Yang pertama ular melata atau kontraksi otot, yang kedua itu ada kadal berjalan dengan kaki, yang ketiga itu ada tulang belakang yang kuat. Ada juga aves atau burung, itu ada dua. Yang pertama itu tubuh ringan dan memiliki sayap. Kalau gerak aves itu ada tiga. Yang pertama terbang dengan sayap, otot dada kuat, dan tulang berongga. Ada juga mamalia. Nah, di sini mamalia itu hewan menyusui dan hidup di darat dan air. Nah, kalau gerak mamalia itu ada tiga. Yang pertama berjalan, berlari, berenang.
Yang kedua itu rangga kuat dan otot berkembang. Yang ketiga itu contoh variasi gerak manusia, paus, dan kucing. Nah, perbandingannya itu yang pertama, invertebrata yaitu sederhana tanpa tulang, sedangkan kalau vertebrata itu kompleks dan punya rangga. Kesimpulannya itu ada dua. Yang pertama itu sistem gerak berbeda sesuai struktur tubuh, dan yang kedua itu adaptasi lingkungan mempengaruhi gerakan. Nah, manfaat mempelajari hewan vertebrata dan invertebrata itu ada dua. Yang pertama itu memahami fungsi tubuh hewan, yang kedua itu mengetahui adaptasi makhluk hidup. Baik, mungkin cukup sekian presentasi UTS saya. Terima kasih dan selamat siang.